Ini mengklik multi konflik persoalan complicated itu sangat jelimet, ruwet, ribet. Kadituna melahirkan ribut, pabrik diduruk, terus penjarahan bla 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 di beberapa daerah. Tunggulah mayit ditolak dan sebagainya. Itu semacam miniatur kiamat Taulah sampai orang kiamat secara pribadi gara-gara rusak pemikiran untuk nyambung jeung hate, lalu hate kapangaruhan melupakan akal. Jadi jelema geus teu ngake gara-gara teu ngakal gitu. Nah, dari praktisi pendidikan ya apa yang dibutuhkan sebetulnya di samping bodor nu tadi? Yang jelas sih perubahan pola pikir. Bagaimana masyarakat kita akan harus mendapatkan informasi yang sangat jelas, sangat seimbang agar mereka bisa mengambil keputusan. Mungkin pemerintah selama ini menganggap masyarakat kita sebagian bodoh sehingga mereka masih bisa dicekoki dengan hal-hal yang rancu mah. Jadi dunia rancu tanpa sangu. Ya, akhirnya dilema kan? Dilematis. Kita tidak boleh keluar, tapi mereka juga tidak bisa ya akhirnya mereka akan melakukan pemberontakan. Kenapa? Mereka orang lapar kok. Sampai ojol mang usahana sampingan dagang tisu mang orang ningali, masya Allah. Dilema itu teh benang merahnya menyikapi dilema, masuk ke tema baru. Menyikapi dilema seperti ini tuh gimana ya? Sebagai hamba manusia insan beragama. Ya kalau insan beragama pasti harus kita kembalikan lagi sebagai takdir. Tapi kita tidak boleh merubah kita atau melihat celah bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik kok. Jika kalau saya sih berpikir karena saya harus berpikir rasional bahwa ada beberapa data mungkin yang disembunyikan sehingga kita tidak tahu apakah betul ini akan terjadi dengan baik. Data bahkan yang disembunyikan. Jika misalnya kalau kita ketahui menurut bahwa hujan itu penjernih, hujan itu mensucikan, hujan itu akan memberikan hujanan gitu ya. Kenapa ketika sudah ada hujan kita masih menganggap bahwa itu tidak menjadi berkah buat kita gitu. Berkah Covid pun bisa menjadi hilang kalau misalnya WHO mengabarkan bahwa sekarang Covid sudah dengan airborne, meskipun kita sudah malas membahas Covid. Harusnya kan sudah dengan hujan juga hilang. Bahkan dengan hujan pun orang malas keluar untuk jalan-jalan. Sebetulnya Tuhan juga lucu di Indonesia, khususnya Bandung ya. Iya. Jam 10, jam 9 itu panasnya luar biasa. Di dia. Orang minah pakai sholat duha nya, pakai maca Quran. Artinya kan ada anjuran berjemur gitu kan ya. Nu uniknya penting ngegebret hujan. Orang yakin mulai ya, orang sambungkan frekuensi yang resonansi positifnya. Budak mun hayang hujanan tong dicari. Karena hujan itu cek teori agama nage pembersih. Jadi di langitnya aya dua panto, ieu globalna heula. Inna fis-sama babanin, di langitnya ada dua panto. Satu pintu hujan untuk kemudian menyentuh bumi, menumbuhkan tumbuhan. Dua, eta hujan teh jadi rezeki kan, jadi suuk, jadi korma, jadi cau. Di dahar jadi salat, jadi kebaikan. Nu tadi teh liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Seberat apapun ujiannya jadi amal terbaik teh. Mulai mengkerucut ya tina pernyataan mangklik. Jadi ku hujan ge beres sebetulna mah. Mun sebelumnya tema teh urang nyian videoan mun booster. Benerkeun lah doa asup ka WC. Terus suara rudu Kembali kepada keyakinan masing-masing dengan cara yang mikro untuk merubah keadaan yang makro dan multi complicated yang menjadi problem dunia nya. Selain detik terus mangklik kumaha? Ya akhirnya harusnya kita bisa lebih bijak mengambil keputusan karena yang akan dampaknya kan tidak akan terasa oleh yang di atas, justru yang di bawah. Misalnya sekarang korban di satu daerah sekian harus melockdown yang sekian, kerugian jauh lebih besar dibanding kalau kawinnya yang menikah jadi tidak jadi gitu kan. Gimana solusinya tuh mah sementara kan tahayang mah nyedap tenaga midap ya. Mentawe ka Allah, ya Allah pasti anu ngimpi mah poenya minang-minang di angin artinya. Bari sanitizer versi kaayaan. Cik menang tong seuri wae, seuri teh kudu penuh arti jeung kudu mengandung makna. Praktisi nikahnya belum lama, menyikapi pengantin yang masih baru, lalu tiba-tiba tong boro pernikahannya usaha wae multi nu bararadag kabeh ngedrop ayeuna nya.
Tapi Mang Dang mah biasa we, entah ini tip and triknya gimana? Pak biasa naman, Aman, pamajikan nyangu. Geus, dunia rancu tanpa sangu eta nu paling prinsip. Cik tip and triknya Mang Dang. Ya mungkin banyak orang salah mengartikan ya. Jadi pernah saya tuh pernah keluar kota setahun kerja sih ya. Nah, ku ibu teh di pagi hari ya jangan cinta naonnya di situ. Nah, Berat ketawa jangan si ibu pas Mang Dang itu naon. pas balik ke mana naon. Aing sok hayang cerik ka Mang Dang. Ame teh jenuh. Aya tukang bakso tahu tulisanna teh pidoa sepuh mugia diijabah. Saya teh geus mah jadi tukang bakso tahu. Ya terus jangan si mama kumaha? Ini belum teh naon. Nah, pada akhirnya mah kan apa yang kita dengar itu apa yang kita resapi terus kita lakukan gitu. Informasi betul. Jadi sebisa mungkin ketika kita mendengar sesuatu, diskusi dengan orang, Nah gitu, ini tema betul. dapat saran, kita juga harus lihat-lihat dulu ini relevan nggak, Ini ya segmen ini kulit. Ya, enggak, proses selektif itu. itu untuk saya bagus nggak, itu untuk sekitar saya bagus nggak. Nah, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Gitu. Menang tuh saya mau ngomong dia. Dunia hari ini hancur karena kata-kata. Ya. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menyusun kata-kata. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan. Ada dalam satu ayat tuh keren banget. Kalimat Allah ini sudah sempurna, adil dan benar. Teu sampurna deui mun dikurangan jeung ditambah. Maka saya berani menyimpulkan dunia hancur hari ini dan sebelumnya karena kata-kata. Nu jadi hoax, jadi informasi teu relevan, perlu verifikasi maksudnya kemana, karena ada teori maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya. Ulah sampai rancu bisa jadi racun, bisa jadi dapat. Jadi ulah salah mengartikan, salah trinya. Jadi kesimpulannya kumaha Mang Dang? Dari pesan wejangan ibu sehingga Mang Dang punya kesimpulan seperti itu, genrena kumaha? Ya itu jangan sok-sokan mengambil keputusan dari apa yang sudah kita dapat dan itu belum tentu benar. Gitu. Jadi saring Ditelan bulat-bulatnya. Jangan ditelan bulat-bulat. Saring dulu, kalau bisa tambah pembanding lain gitu. Jadi satu masalah itu belum tentu harus solusinya satu. Ini ada kru saya yang kena nih. Tong disebut Mang Ngeh, singaraeun. Jadi leuleus we. Ternyata di luar gawe loba macaan informasi nu kurang dikunyah, kurang digayem, da dahar makan digayem heula, dibeuweung cekolot mah diutahkeun. Ulah neureun kulup nog teu dipesek heula, teu dicapek heula ditu. Eta teh endog can nepi panon melotot. Jadi sok dengan keadaan. Sok teh tina soak teh tina hoak gitu lah. Memang klik kembali menyempurnakan pernyataan mengenangnya. Udah saya ke hatinya supaya pemirsa Sarboan juga lebih masif memahaminya. Sebetulnya saklekna kumaha ya teh? Ya kalau jelas sih harusnya informasi itu betul-betul disaring, tapi yang jadi permasalahan adalah masyarakat kita mampu menyaring itu enggak kalau misalnya semua informasinya rujukannya sama. Nyararing. Atau memang di-set untuk agar keluarnya sama. Ngaji ya solusina mah biar informasinya sama. Jadi nyaring di dia mah nyaring mah da nyararing nggak penting ya rodareun. Nya hampir ngadar tetangga keur kieu mah nya, tapi entong didramatisir teuing lah da forma cau. Tah, solusi ya. Tadi ngobrol. Jelema bukan berangan ya. Gama lukisan. Urang mun dibere kertas kosong baheula ke can akil balik, malah can sakola. Apa yang terpikir? Cuma klik mah kunaon tah rata-rata mun budak dibere lukisan, dibere pernyataan, gambar pemandangan. Iya. Selalu pemandangan itu di mana? Gunung. Gitu. Terus gambar jalan, sisina sawah. Mudah-mudahan itu jadi jawaban. Kudu ulin ka eueung ieu mah jawabanna. Semoga sepakat ge lah sepaket. Karena hiji udara masih steril. Dua, kontaminasi informasi minimal lah sinyal goreng lah. Ya.
Tapi kan digantian walau ke oksigen. Karena polusi sudah luar biasa sekarang. Lain polusi udaranya, ada udara bersih dengan lockdown dan lockdown-nya. Polusi pemikiran. Jadi rusak nate paingan Nabi nyalindung ke Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Aku berlindung kepadamu sekelas Nabi manusia terbaik, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saya artikan lain, dari informasi yang salah, yang meracuni pikiran, mengganggu perasaan, otomatis mendistorsi perilaku dan kelakuan. Akhirnya jelema jadi salting. Saya lihat salting hari ini di kenyataan yang saya lihat ya. Jadi berlindung dari informasi yang salah yang menyebabkan wamin qalbil la yahsya, hati yang tidak ada rasa takut. Ada rasa takut pun tidak proporsional takutnya kepada sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Izinkan saya menyampaikan satu pesan. Antum bakal cager, kekhawatiran bakal reda dan sirna, meronta dan berontak akan tiada, bahwa ujungnya adalah mati. Kita akan mengambil waspada, pahala dari kewaspadaan, memanfaatkan sisa kuota sampai maut ulah sampai ini mulai mengkerucut nih. Mati pilihannya dua, husnul khotimah, pernah dengar itu? Su'ul khotimah. Orang mah hayang maut teh lain sieun ku corona, tapi sieun maut teu mawa amal anu dimaksud kununyian urang nu nitah beramal Allah Subhanahu wa taala. Maka terkikislah kekhawatiran kita hari ini di acara Sarboah dengan bentuk yang minimal, replika, miniatur. Mudah-mudahan mentreatment dan menenangkan bahwasana solusi damanya balik deui karena keyakinan masing-masing. Urang tadi salatnya efeknya naon teu berbicara ge, hanya mengaminkan dan mengikuti gerakan, tapi sepakat setelah salat hati menjadi tenang. Jadi kesimpulan mah, man, yang sabarnya jodoh akan Allah datangkan selama engkau pantas dan layak dan mempantaskan diri dan melayakkan diri untuk dipantaskan mendapatkan apa yang menjadi harapan, termasuk keadaan. Saya yakin 1.000.000% bahwa corona akan berlalu. Wabah ini akan segera sirna kalau way of thinking, frame of thinkingnya dibenahi dengan cara menseleksi informasi, memverifikasi tabayun, baru dak santri mah mengkoordinasikan informasi itu benar. Ini yang terus kita searching, terus kita surfing, terus kita loading sampai dengannya kita hati jadi tenang, memilah dan memilih. Closing statement, hikmah apa yang didapat dari beberapa menit ini? Lebih ke sabar, terus lebih memantaskan diri, terus apa yang ada dalam diri teh seakanlah nyaman gitu. Oke. Pengrudat lain itu. Bang Ruda, Cik Mengnang, Ya. closing statement. Jadi bisa jadi kita salah melangkah itu karena kita salah mengartikan. Kumpulkan tah. Kita salah melangkah karena kita salah mengartikan, salah memberi arti. Cik mengklik closing statement. Saya berpikir bahwa jika kita bisa memilih lebih bijak, kita akan kedepannya akan lebih baik. Saya simpulkan bahwa semuanya positif dari apapun yang terjadi selama pemikiran kita dibenahi. Eusian otakku ilmu ngarah pinter, eusian hatiku iman ngarah bener, eusian awakku menu nu halal ngalah seger. Sok sanajan endorse dahari nu di opi di hareupeun. Soalna poe menang tulang jambal euy. Pas dibaca Instagram siga nu promosi can boga baju ieu. Never back, tong mundur satu jenjang beas dengan apapun kejadian dan ujian. Di situ ada pesan mendadak dagang 2020 dagangkeun we naon nu bisa didagangkeun. Ulama jadi beban pamarentah karunya asli ning kabeh keur bingung tah kumaha rurung kumaha regung urang bingung eta teh biasana disebabkan putus silaturahmi jeung pituduh nu maha agung. Urang resah, urang gelisah, urang gundah, urang gulana karena pegat tina masalah mempelajari hidayah. Maka selesai semuanya dengan tema sederhana ini. Sepaket, insya Allah semua akan kembali normal, semua kembali indah pada waktunya. Kunciannya tergantung mindset, frame of think, dan way of think. Maka selamat menikmati pencarian bukan pencairan, pencairan bukan pencarian, pencarian bukan pencairan.
Solusi yang kita butuh bukan sensasi yang kita cari, tapi solusi yang kita usahakan dan ikhtiari. Itu saja, tetap di Sarboa, mudah-mudahan membawa manfaat adanya. Jenuh ngobrol, karena tidak ada pekerjaan yang terbaik sekarang mah kecuali ngobrol. Stay at home, don't lock home, iman tong down, sanajan di lockdown, tetap husnudon, biar semua sadar everything is shut down, semua akan di shut down. Mudah-mudahan jadi bekal yang sederhana. Saya P. Effendi, tetap di Sarboa, sponsori oleh Tong di Aku TV. Memang lain urang kabeh nu Allah. Nya geus topina teh. Ini boga can. Muncan dibere deui kan orang mah loba. Da dijual mah teu payu. Ya mudah-mudahan yang butuh properti never back ada di Mang Enge, DM saja atau komen di YouTube. Karibatur ada di Instagramnya. Ini juga produk Karibatur. Yang geus lah hayang naon ngobrol, siapkeun WA, urungkeun tong kurang kuota enak mah karena ujianna harta, tahta, wanita, Toyota, kuota, Pepita. Naon atuh temen baturnya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mang.